Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kasus yang difilmkan ini adalah salah satu yang dikenal media Hong Kong sebagai kasus polisi iblis, yaitu kasus penembakan oleh Su Bugao. Tanggal 14 Maret 2001, hari itu adalah hari Rabu. Jarum jam di dinding baru saja melewati pukul 12 malam ketika tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang mendesak di kantor polisi Tsuen Wan. Anehnya, telepon yang berbunyi itu bukanlah saluran yang biasanya digunakan masyarakat untuk melapor, sebab saluran itu tidak memiliki fungsi rekaman dan biasanya hanya dipakai untuk keperluan internal kepolisian. Namun petugas yang sedang piket saat itu tidak terlalu curiga. Ia mengangkat telepon dan mengetahui bahwa penelepon bermarga Zeng tinggal di pemukiman Shek Wai Kok. Ia mengeluh karena suara televisi dari rumah tetangganya terlalu keras hingga mengganggu istirahatnya. Tempat itu memang memiliki banyak rumah susun umum dan merupakan salah satu komplek rumah susun terbesar di Tsuen Wan dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Jadi keluhan Tuan Zeng mengenai kebisingan dari rumah Tuan Lam bukanlah hal baru. Setelah memahami situasi tersebut, petugas piket menjelaskan bahwa pemukiman Shek Wai Kok bukanlah wilayah hukum mereka. Karena itu mereka hanya bisa menyarankan agar penelepon menghubungi kantor polisi Lei Muk Sue yang berwenang di wilayah tersebut. 5 menit kemudian, Tuan Zeng sekali lagi kembali menelepon ke kantor polisi Lei Muk Sue. Ia sekali lagi melaporkan keluhan kebisingan dan kali ini ia bahkan memberikan alamat jelas dari sumber kebisingan itu, yakni unit 552 Blok A Shek Tau House, kawasan Shek Wai Kok. Menariknya, sehari sebelumnya pada 13 Maret sekitar waktu yang sama, kantor polisi Lei Muk Sue juga menerima telepon yang sangat mirip. Penelepon saat itu bermarga Chen dan alamat yang dilaporkan pun berada di blok lain, karena itu petugas piket tidak terlalu curiga. Ia hanya menugaskan tim 3 patroli polisi umum di distrik tersebut, yaitu Liang Chengen dan Chen Zikun, untuk melakukan pemeriksaan sesuai jadwal. Pagi harinya, karena harus mengambil keterangan dari seorang saksi, Liang Chengen tidak ikut patroli, ia bahkan menukar jadwal istirahat siang dengan Chen Zikun. Saat ia bersiap pergi ke pemukiman Shek Wai Kok untuk menangani kasus lain, justru ia mendapat tugas menangani laporan kebisingan tersebut. Mengingat dirinya sudah selesai makan siang, sementara rekannya Chen Zikun masih belum makan, Liang Chengen pun memutuskan untuk pergi sendiri agar rekannya bisa makan dengan tenang. Siang hari sekitar pukul 12 lebih 15 menit, mobil polisi tiba di dekat halte bus pemukiman Shek Wai Kok. Setelah itu, Chen Zikun membawa mobil kembali ke kantor polisi, sementara Liang Chengen menuju ke lokasi seorang diri. Bagi mereka, menangani masalah kecil seperti keluhan kebisingan tidaklah memerlukan 2 orang sekaligus. Beberapa menit kemudian, Liang Chengen sudah tiba di depan pintu unit 552 Blok Shek Tau House. Dari pesan singkat yang ia kirimkan ke ruang kendali kepolisian, petugas bisa mengetahui situasi saat itu sudah sampai di unit 552 Shek Tau House dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tolong beri saya nomor ponsel pelapor biar saya hubungi langsung. Pesan inilah yang menjadi komunikasi terakhirnya dengan rekannya di kantor. Sekitar pukul 12 lebih 30 menit siang, telepon darurat kembali masuk ke kantor polisi. Namun kali ini bukan lagi laporan kebisingan, melainkan laporan bahwa terdengar suara tembakan. Tak lama kemudian panggilan darurat lain masuk, seseorang menemukan Liang Chengen tergeletak dalam genangan darah di Shek Tau House. Padahal saat itu rekannya Chen Zikun sudah kembali ke kantor polisi menyerahkan perlengkapan dan bersiap untuk makan siang. Begitu mendengar kabar rekannya diserang, ia segera mengambil kembali senjatanya dan naik taksi menuju lokasi. Sayangnya karena tidak dilengkapi rompi anti peluru, permintaannya untuk ikut naik ke lantai ditolak oleh komandan di tempat. Ketika polisi bersenjata lengkap akhirnya masuk ke gedung, mereka menemukan Liang Chengen di dekat tangga unit 552. Tubuhnya sudah terkena tembakan. Menurut keterangan perwira polisi yang tiba di lokasi, saat itu mata kiri Liang Chengen sudah cekung, wajahnya pucat, dan ia tidak lagi bernapas. Meski sudah diupayakan untuk mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit, pada sekitar pukul 13 lebih 40 menit ia dinyatakan meninggal dunia. Saat itu, Liang Chengen sudah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya dan sang kekasih sedang mengandung anak mereka. Menembak mati seorang polisi di siang bolong jelas merupakan kejahatan yang mengejutkan publik dan menimbulkan kemarahan besar. Yang lebih mengejutkan lagi, senjata dinas Liang Chengen, sebuah revolver bernomor seri RHKP 7215, serta magasin yang berisi 6 butir peluru juga ikut hilang.
Mengingat kemungkinan besar pelaku masih bersembunyi di dalam gedung, polisi bersenjata melakukan pemeriksaan ketat pada setiap penghuni yang hendak keluar, namun senjata itu tetap tidak ditemukan. Mereka lalu mendobrak pintu unit 522 yang diduga sebagai sumber kebisingan. Akan tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada orang, bahkan tidak ada suara televisi sebagaimana dilaporkan sebelumnya. Polisi kemudian melanjutkan penyisiran terhadap 13 unit kosong lainnya di gedung tersebut, namun tetap tidak menemukan apapun. Mungkin ada yang bertanya, jika pelaku tak ditemukan, mengapa polisi tidak menelusuri telepon mencurigakan tersebut? Faktanya, polisi Hong Kong sudah mencoba melacak panggilan dari orang yang mengaku bernama Tuan Zeng. Tapi pada tahun 2001, sistem pengawasan telekomunikasi belum seketat sekarang, sehingga mereka tidak bisa menemukan pemilik nomor telepon seluler yang digunakan. Mengingat bahwa telepon itu jelas merupakan tipuan yang direncanakan dengan matang. Ditambah lagi adanya panggilan misterius ke jalur internal kepolisian Tsuen Wan sebelumnya, serta kemampuan pelaku dalam membobol sistem pengaman anti perampasan pada senjata polisi. Pihak kepolisian segera menarik kesimpulan pelaku memiliki pikiran yang sangat cermat, dan ia sangat memahami prosedur internal kepolisian. Dengan kata lain, kemungkinan besar ia adalah orang dalam. Karena tidak ada saksi mata yang jelas, polisi hanya bisa bergantung pada kesaksian samar dan barang bukti yang tertinggal di TKP. Beberapa penghuni gedung mengatakan sempat melihat kantong plastik putih mencurigakan di lantai tersebut, dan sebelum suara tembakan terdengar, mereka juga mendengar bunyi sesuatu seperti gesekan. Berdasarkan posisi bercak darah, polisi berhasil merekonstruksi secara garis besar jalannya peristiwa. Pelaku diduga menyamar sebagai petugas kebersihan untuk bisa masuk ke dalam gedung, lalu bersembunyi di balik pintu darurat di sisi kanan tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa setelah kejadian, hanya pintu itu yang tidak terdapat bercak darah, kemungkinan besar karena saat kejadian pintu tersebut memang terbuka. Liang Chengen tertembak sebanyak 5 kali. Tembakan pertama mengenai bagian atas kepalanya dan itulah luka yang mematikan. Polisi menduga pelaku menggunakan senjata untuk mengancam atau dengan paksa membuat korban berlutut atau berjongkok lalu menembakkan peluru ke arah atas kepalanya dari jarak dekat. Namun seolah masih belum puas, pelaku yang kejam itu kembali menembakkan 2 peluru tambahan. Setelah itu ia menarik pakaian korban membalikkan tubuhnya ke posisi miring kanan, lalu dari arah belakang kembali melepaskan 2 tembakan lagi. Secara keseluruhan pelaku menembakkan 6 peluru dan 5 diantaranya mengenai Liang Chengen. Semua proyektil yang tertinggal di TKP adalah peluru kaliber 38, jenis khusus yang hanya dipakai oleh kepolisian. Karena di kedua tangan korban tidak ditemukan tanda residu tembakan, berarti seluruh tembakan dilepaskan langsung oleh pelaku dan dilakukan dengan sangat cepat serta terlatih. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku adalah orang dalam kepolisian. Selain itu, pada bagian leher korban ditemukan sedikit serat tekstil yang diduga berasal dari pakaian pelaku. Di dekat jenazah, polisi juga menemukan sebuah masker wajah. Untuk melacak asal-usul masker itu, mereka memeriksa lebih dari 1.000 toko penjual masker, bahkan meminta bantuan pihak kepolisian daratan Tiongkok. Namun tetap saja mereka tidak berhasil menemukan pemiliknya. Meski begitu, dari masker tersebut polisi berhasil mengekstraksi DNA seorang pria yang tidak dikenal. Walau saat itu tidak ada kecocokan dalam database kepolisian, barang bukti inilah yang kelak menjadi kunci penting dalam mengungkap identitas pelaku sebenarnya. Tapi sebuah senjata polisi yang hilang di luar sana jelas merupakan ancaman besar bagi masyarakat, apalagi jika mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku adalah orang dalam yang bahkan tega membunuh rekan sendiri. Bisa dibayangkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi kepolisian. Sayangnya, karena tidak ada saksi mata langsung dan barang bukti di lokasi kejadian pun tidak cukup mengarah pada tersangka tertentu. Meski penyelidikan dilakukan dengan segala cara, polisi tetap tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Waktu pun berlalu hari demi hari, bahkan hingga setengah tahun kemudian, senjata yang hilang itu seolah lenyap di telan lautan manusia tanpa pernah terdengar kabarnya lagi. Hingga akhirnya pada 5 Desember 2001 sekitar pukul 12 siang, seorang pria berpakaian mencolok muncul. Ia mengenakan kemeja lengan panjang merah terang, tiba-tiba menerobos masuk ke dalam Bang Hang Seng cabang Tsuen Wan, toko nomor 6, Belvedere Square. Tubuhnya kekar, kepalanya ditutupi hoodie berwarna hijau gelap yang hanya menyisakan sepasang mata. Untuk menghindari meninggalkan sidik jari, ia bahkan mengenakan sarung tangan putih. Menghadapi pria bersenjata itu, seorang satpam bank berkebangsaan Pakistan bernama Khan Zafar Iqbal tidak mundur sedikit pun. Dengan berani ia mengangkat senjatanya menodongkan ke arah pelaku sambil berteriak dengan lantang dalam bahasa Kanton, "Apa-apaan ini? Jangan macam-macam." Tapi perampok itu bukannya melarikan diri.
Ia justru terlihat yakin bahwa sang satpam tidak berani menembak. Dengan arogan ia melangkah beberapa langkah ke depan, lalu menantang balik sambil berkata, "Letakkan senjatamu." Pelaku kemudian menembakkan 2 peluru ke arah Zafar. Setelah sang satpam terjatuh terkena tembakan, perampok itu langsung meloncat ke atas kaca pelindung loket bank. Namun Zafar yang belum sepenuhnya kehilangan kesadaran masih berusaha meraih senapan pompa di dekatnya, mencoba mengangkat tubuhnya yang sudah terluka parah untuk menodongkan senjata ke arah pelaku. Sayangnya perampok yang gesit itu dengan cepat berputar ke belakangnya, lalu menekan tubuh Zafar yang sudah tak berdaya ke lantai dan menembaknya dari jarak sangat dekat hingga tewas di tempat. Seorang karyawan bank yang menyaksikan seluruh kejadian itu, Xu Lijing, sebenarnya sudah menekan tombol alarm darurat dan diam-diam menelepon polisi. Tapi karena suaranya terlalu kecil, pusat komando tidak dapat mendengarnya dengan jelas, justru panggilan itu diketahui oleh perampok. Dengan suara bengis, perampok itu berteriak, "Jangan bergerak. Ada bom. Jangan bicara di telepon. Cepat jongkok." Kemudian ia merampas uang dari loket nomor 3, 4, dan 7 dengan total $482.880 Hong Kong serta $1.091 Amerika. Aksi perampokan kilat ini hanya berlangsung selama 1 menit 18 detik. Setelah itu pelaku segera keluar dari bank, memanfaatkan keramaian besar di Belvedere Square, melarikan diri ke arah jembatan penyeberangan dan akhirnya menghilang menuju Coastal Road. Dalam kasus mendadak ini, polisi mendapatkan petunjuk yang bahkan lebih sedikit dibanding kasus sebelumnya. Setelah menyelidiki peluru yang menewaskan Zafar, mereka memastikan bahwa alur balistiknya identik dengan peluru yang menewaskan polisi Liang Chengen dan keduanya ditembakkan dari revolver yang sama, kaliber 38. Dengan demikian, kedua kasus resmi digabungkan dalam satu penyelidikan. Di atas kaca pelindung loket yang dilompati perampok, polisi menemukan beberapa jejak sepatu. Hasil analisis menunjukkan bahwa jejak itu berasal dari sepatu olahraga merek Jepang Mizuno, model Next Alpha yang diluncurkan pertengahan tahun 2001. Ukuran sepatu tersebut adalah 31 cm atau setara dengan nomor 27,5 dan di seluruh Hong Kong hanya ada 130 pasang yang dijual. Salah satu pengecer resminya bahkan termasuk klub polisi. Untuk menghindari membuat pelaku curiga, polisi Hong Kong meluncurkan program tukar sepatu lama dengan sepatu baru dengan imbalan voucher $300 Hong Kong, berharap pelaku akan datang sendiri untuk menukarkan sepatunya. Namun sayangnya dari 12 polisi yang ikut serta dalam program itu, tidak ada seorang pun yang memiliki sepatu dengan model yang sama persis. Dari rekaman CCTV bank, polisi hanya berhasil menangkap siluet samar pelaku. Mereka kemudian meminta bantuan seorang ahli forensik sketsa wajah untuk membuat rekonstruksi wajah perampok, lalu mengumumkan sayembara dengan hadiah $1 juta Hong Kong bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Tak lama kemudian, Interpol juga mengeluarkan daftar pencarian internasional untuk pelaku. Bahkan pihak Bank Hang Seng turut menambahkan $1 juta Hong Kong ke dalam hadiah sayembara. Sementara itu dengan mempertimbangkan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang dalam kepolisian, Hong Kong Police Force melakukan penyelidikan besar-besaran secara diam-diam terhadap anggotanya sendiri. Penyisiran ini menjadi salah satu investigasi internal terbesar dalam sejarah kepolisian Hong Kong. Sayangnya, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Pelaku yang masih berkeliaran bebas tetap menjadi bayangan gelap yang menggantung di atas Hong Kong. Mungkin karena sadar dirinya sedang diburu atau mungkin karena merasa hasil rampokan sebelumnya sudah cukup, pada akhirnya pelaku memilih lenyap tanpa jejak untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya 5 tahun setelah kasus perampokan bank, tepatnya pada 16 Maret 2006 pukul 11 malam. 2 anggota tim patroli 1 kepolisian distrik Tsim Sha Tsui tiba di dermaga Start Ferry Pier dengan mobil polisi. Mereka adalah Sin Ka Keung dan rekan barunya Zheng Guoheng yang bersiap memulai patroli malam itu. Rute patroli mereka dimulai dari dermaga, kemudian menyusuri Canton Road ke arah utara, melewati Ocean Center, New Harbor Center, hingga mencapai China Hong Kong City. Dari sana mereka bergerak menuju perempatan Austin Road, lalu berbelok ke kanan melalui terowongan pejalan kaki sebelum akhirnya kembali ke arah Lingnan Secondary School. Malam itu patroli berjalan seperti biasa, agak membosankan, tetapi semuanya terlihat tenang. Hingga pada pukul 1:12 dini hari, keduanya berjalan melintasi Austin Road dan tiba di titik kedua terakhir mereka, yakni terowongan pejalan kaki. Di jalur tengah terowongan khusus polisi, mereka sempat menuliskan nama tanda tugas. Sinka berjalan paling depan, bersiap menuju pintu keluar yang mengarah ke Harbor View. Namun tiba-tiba ketika ia mengangkat kepala, ia melihat seorang pria dengan ekspresi aneh berdiri di tangga bagian atas.
Pria itu mengenakan kacamata coklat tua model lama, tampaknya memakai rambut palsu, dengan kedua tangannya menekan bagian pinggangnya. Mengingat waktu sudah larut malam dan ekspresinya tampak tidak wajar, Sinka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, pria itu langsung menarik tangannya dari pinggang dan peluru menembus wajahnya. Kepala Sinka seketika terasa kosong, barulah ia menyadari bahwa mereka sedang disergap. Rekan setimnya, Zeng Guoheng juga langsung ditembak. Peluru menembus wajahnya dan mengenai tenggorokannya. Meski merasakan sakit yang luar biasa, Sinka berusaha keras menahan diri, mencabut senjatanya, dan mencoba melawan. Sayangnya, pelaku berhasil menekan laras pistolnya. Dalam kepanikan, Sinka melepaskan satu tembakan, tetapi tidak tahu apakah berhasil mengenai sasaran atau tidak. Dalam pergulatan jarak dekat itu, senjata pria tersebut terlepas dari tangan kirinya. Sinka segera memanfaatkan kesempatan itu menahan rasa sakit terus bergulat dengan lawannya. Ia menembakkan peluru kedua, namun tidak terdengar suara letusan. Ia kembali menarik pelatuk untuk ketiga kalinya, tetapi karena tarikan yang terlalu keras, tembakan meleset lagi. Lebih parahnya, pelaku berhasil menekan pergelangan tangannya dan memutar arah laras pistol sehingga Sinka justru tertembak di kakinya sendiri. Dalam situasi genting itu, Zeng Guoheng yang sudah sekarat mengangkat tangannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia menembakkan 5 peluru berturut-turut ke arah pria tersebut. Barulah saat itu Sinka merasakan tubuh lawannya mulai melemah, lalu jatuh terhuyung. Sinka segera menindih pria itu ke lantai, tangan kanannya menekan pistol ke kepala pelaku, sementara tangan kirinya menekan tombol radio bergegas meminta bantuan. Sekitar pukul 1:15 dini hari, Sersan Wong Chi Keung adalah orang pertama yang tiba di lokasi. Saat bala bantuan datang, barulah Sinka berani melepaskan genggaman senjatanya. Di dalam terowongan, Wong melihat Sinka Keung dan Zeng Guoheng sudah tergeletak berlumuran darah, sementara tangan Sinka masih mencengkeram kerah baju pria mencurigakan itu. Dengan wajah pucat, ia mendongak dan memohon pertolongan. Seorang polisi lain segera memasangkan borgol ke tangan tersangka. Saat tubuh pria itu diperiksa lebih lanjut, ditemukan sebuah senjata api yang berkarat terselip di dadanya. Moncong senjata itu berlumuran darah, sementara gagangnya dililit dengan lakban kuning. Polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka percaya inilah pistol dinas milik Liang Chengen yang hilang 5 tahun sebelumnya. Sekitar 15 menit kemudian, para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Pada saat itu, Hong Kong memiliki lebih dari 400 terowongan, namun hanya 7 terowongan yang dilengkapi dengan pos polisi. Dari 7 itu, 4 berada di Tsim Sha Tsui, dan kebetulan lokasi kejadian adalah satu-satunya yang tidak dilengkapi kamera pengawas. Selain itu, area ini memiliki jalur terbuka yang terhubung langsung dengan jalan besar, sehingga sangat memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Yang lebih mengejutkan, polisi menemukan bahwa dari 5 kaca cembung pemantau di dalam terowongan, 4 diantaranya telah dipindahkan secara sengaja untuk memudahkan pengamatan keluar masuknya orang. Hal ini berarti bahwa penyergapan tersebut direncanakan dengan sangat matang, persis seperti kasus pembunuhan terhadap Liang Chengen yang terjadi 5 tahun sebelumnya. Sayangnya, sama seperti kejadian kala itu, nasib tragis kembali terulang. Hanya 10 menit setelah tiba di rumah sakit, Zeng Guoheng dinyatakan gugur dalam tugas. Sementara itu, pria mencurigakan yang terkena 5 tembakan juga dinyatakan tewas. Dari tubuhnya, polisi menemukan sebuah dompet coklat berisi berbagai identitas, termasuk SIM, KTP, dan kartu tanda pengangkatan polisi. Semua dokumen tersebut mengarah pada satu nama, Xu Bugao, seorang sersan polisi yang bertugas di stasiun Cek Lap Kok, anggota unit patroli berseragam. Dengan demikian, tersangka yang selama ini berhasil menghubungkan 3 kasus besar akhirnya terungkap di hadapan publik. Setelah kematiannya, media massa segera meledakkan berita. Banyak surat kabar menulis berbagai judul sensasional seperti polisi iblis, perwira gila, hingga psikopat berseragam. Di satu sisi, liputan ini menyita perhatian masyarakat, namun di sisi lain, opini publik secara tidak langsung telah menjatuhkan vonis bersalah bahkan sebelum kasus itu dibawa ke pengadilan. Apalagi pernah tercatat bahwa Xu Bugao bersama istrinya pernah tampil di acara kuis televisi ATV Who Wants to Be a Millionaire versi Asia. Fakta ini kemudian ikut dipakai media untuk mendongkrak sensasi dan popularitas berita. Mereka secara khusus mengedit potongan rekaman Xu Bugao saat tampil di acara itu, lalu menayangkannya ulang di jam tayang utama. Akibatnya lebih dari 600 aduan masuk. Lantas, apa sebenarnya yang dialami Xu Bugao? Dan apa yang membuatnya sampai menempuh jalan tragis tersebut? Mari kita menelusuri kembali kehidupan nyata Xu Bugao.
Subugao lahir dengan nama asli Tsui Poko pada tahun 1970 di kota Shaowu, Provinsi Fujian. Keluarganya awalnya menjalankan bisnis kayu yang di daerahnya bisa dibilang cukup makmur. Namun setelah ditetapkan sebagai bagian dari kelas tuan tanah, seluruh aset keluarga Xu disita dan sejak saat itu mereka tidak pernah bangkit kembali. Pada tahun 1978, Subugao bersama ibunya pindah ke Hong Kong yang kala itu masih berada di bawah jajahan Inggris. Setahun kemudian, ayah dan adiknya juga ikut menyusul. Masa kecil Subugao di Hong Kong tidak memiliki pengalaman yang terlalu istimewa. Meski sempat mengalami kesulitan beradaptasi akibat perpindahan, secara keseluruhan keluarganya hidup normal. Orang tuanya bertekad mendidiknya menjadi pemuda yang patriotik, disiplin, ulet, dan percaya diri. Ia dikenal sebagai anak yang sangat pengertian dan gemar membaca. Namun kondisi itu hanya bertahan sampai ia duduk di kelas 4 sekolah menengah, setelah itu semuanya mulai berubah. Saat bersekolah di Kwantong Kun Lei Industrial Secondary School, Subugao karena nilainya yang terlalu buruk dikeluarkan dari sekolah siang hari dan dipindahkan ke sekolah malam. Baru pada usia 22 tahun ia kembali mengikuti ujian kelulusan masuk perguruan tinggi. Dari 8 mata pelajaran, hanya 3 yang lulus. Ia terpaksa mengikuti ujian ulang dan akhirnya mendapatkan 5 mata pelajaran lulus, yang nyaris hanya memenuhi syarat minimum untuk mendaftar ke Akademi Kepolisian. Dalam analisis psikologis setelah kasusnya, beberapa pakar berpendapat bahwa perubahan Subugao mungkin berkaitan dengan perceraian orang tuanya pada tahun 1990. Dididik dalam pola asuh tradisional, ia terbiasa dengan prinsip laki-laki tidak mudah menampakkan air mata. Karena itu, ia cenderung menekan emosi dan kesedihannya. Kebiasaannya untuk menekan diri inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu pemicu serangkaian peristiwa kelam. Pada tahun 1993, Subugao akhirnya berhasil masuk kepolisian. Saat menjalani pelatihan di akademi, ia pernah meraih penghargaan Whistle, sebuah penghargaan khusus yang hanya diberikan kepada lulusan terbaik. Kemampuannya menembak sangat menonjol, ia hampir lulus dengan nilai sempurna. Dalam catatan lapangan tembak, Subugao tercatat menggunakan tangan kanan, namun ia pernah mengaku kepada atasannya bahwa sebenarnya kedua tangannya terlatih dengan baik dan sama-sama lihai. Meski catatan akademiknya sangat baik, semua rekan sekelasnya justru menilai Subugao sebagai orang yang egois dan arogan. Pada tahun 1995, ia menikah dengan seorang pekerja sosial. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putri. Mungkin karena tuntutan keluarga antara 1996 hingga 2001, Subugao 4 kali mencoba mengikuti ujian promosi menjadi sersan, berharap bisa naik jabatan. Sayangnya meski hasil ujiannya sempat sangat bagus hingga membuatnya diliput oleh majalah resmi kepolisian, namun karena kurangnya masa kerja dan tidak mendapat dukungan dari atasan, semua usahanya gagal. Antara tahun 1999 hingga 2003, ia kembali mencoba 3 kali untuk masuk unit khusus bandara, tetapi semuanya gagal. Salah satunya karena ia keras kepala dan menolak bekerja sama dalam tim, sementara 2 kali lainnya karena ia tidak lolos uji fisik. Rangkaian kegagalan ini sangat mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat Subugao mulai menunjukkan perilaku aneh. Pada tahun 1999, ia mencoba terjun ke pasar properti dengan investasi lebih dari $2,5 juta Hong Kong, berharap bisa meraih keuntungan besar. Tapi sayangnya, ia justru bertabrakan dengan krisis finansial Asia yang membuat investasinya runtuh hingga merugikannya sekitar $700.000 Hong Kong. Mungkin karena merasa frustrasi, pada tahun 2000, Subugao pergi ke daratan Tiongkok untuk menyegarkan diri. Secara kebetulan, ia ikut serta dalam Festival Motor Internasional Linchuan, Ningxia, dan dari sana ia mendapatkan sebuah jaket merah sebagai cenderamata. Setahun kemudian, pada tahun 2001, terjadilah kasus pembunuhan Liang Chengen. Para ahli berpendapat bahwa Subugao menyalahkan kegagalannya pada pemerintah, khususnya kepolisian yang ia anggap sebagai simbol otoritas negara. Ia melihat dirinya sebagai korban masyarakat dan karena itu merencanakan pembunuhan terhadap Liang Chengen. Baginya, itu bukan hanya pelampiasan amarah, tetapi juga sebuah cara untuk mempermalukan sistem yang ia anggap telah menindas dirinya. Menjelang akhir tahun itu, Subugao juga memperoleh $500.000 Hong Kong dari perampokan bank berdarah. Ia meminta seorang temannya untuk membuka total 12 rekening investasi dan 8 rekening tabungan di berbagai bank guna menyembunyikan uang tersebut dari keluarganya. Sejak saat itu hingga tahun 2005, Subugao secara diam-diam beberapa kali pergi ke Hong Kong dan Shenzhen untuk menghamburkan uang, termasuk berfoya-foya di klub malam dan menggunakan jasa prostitusi.
Tapi sayangnya meski ia sudah berusaha dengan berbagai cara, pada tahun 2003, investasinya kembali gagal dan ia kehilangan sekitar 370 ribu dolar Hong Kong. Sampai titik ini, kita bisa melihat bahwa Subu Gao adalah sosok yang memiliki harga diri sangat tinggi, tetapi sepanjang hidupnya tidak pernah berhasil menonjol. Dari catatan yang ada, selain nilai ujian sekolah yang tampak biasa saja, sebenarnya kinerjanya di kepolisian cukup baik. Namun kenyataan berkata lain, karirnya tidak pernah berkembang dan dalam hal jabatan ia selalu berjalan di tempat. Semua ini kemungkinan besar membuatnya jatuh dalam keraguan diri yang dalam dan akhirnya mengalami distorsi kepribadian. Mulai tahun 2004, Subu Gao mulai melakukan berbagai hal yang tidak biasa. Dalam formulir resmi, ia menuliskan pekerjaannya sebagai pengangguran, bukannya jujur menyebut dirinya sebagai polisi. Di kantin kepolisian, ia bernyanyi lantang menyanyikan lagu kebangsaan dan secara terbuka ikut serta dalam berbagai aksi politik. Pada periode yang sama, penilaian tahunan atas kinerjanya menunjukkan penurunan. Inilah yang diduga menjadi salah satu alasan mengapa ia kembali menumbuhkan niat membunuh, kali ini dengan target rekan-rekannya sendiri di kepolisian. Selain itu, ada berbagai analisis psikologis mengenai kondisi Subu Gao. Seorang pakar FBI asal Amerika, Namara, menilai bahwa Subu Gao kemungkinan menderita gangguan kepribadian skizotipal. Namun, pendapat ini dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah. Ada juga pakar lain yang beranggapan bahwa Subu Gao melakukan pembunuhan terhadap polisi dan perampokan sebagai bentuk kompensasi atas luka batinnya, baik karena kegagalan promosi maupun kerugian finansial, yang pada akhirnya menjadi semacam penyimpangan mental. Terlebih lagi hubungannya dengan rekan kerja buruk sehingga kemungkinan besar ia memiliki mentalitas orang asing. Meski secara lahiriah ia terlihat menjalani kehidupan normal, sebenarnya ia sangat jauh dari orang-orang terdekatnya. Masih ingatkah dengan masker yang tertinggal di lokasi pembunuhan Liang Chenggen? Akhirnya barang bukti itu terbukti sangat berguna karena setelah dilakukan pemeriksaan DNA, pada masker tersebut terbukti cocok dengan DNA milik Subu Gao. Selain itu, melalui penyelidikan, polisi juga menemukan bahwa Subu Gao dan istrinya memiliki kebiasaan menukar kartu oktopus untuk bepergian. Menariknya, sebelum dua kasus pembunuhan itu terjadi, Subu Gao diketahui sudah beberapa kali pergi ke lokasi kejadian, yang kebetulan selalu terjadi pada waktu kosong di sela-sela jadwal dinasnya. Sedangkan mengenai kasus ketiga, polisi juga mencoba merekonstruksi kembali jejak aksinya. Pada malam kejadian sekitar pukul 11:48, yakni kurang lebih 1,5 jam sebelum insiden, Subu Gao selesai berdinas di kantor polisi lalu berjalan pulang untuk mengambil sepeda motor. 4 menit kemudian, ia tiba di tempat parkir terdekat. Di sana, ia sudah menyiapkan sebuah truk barang yang kondisi bannya sudah kempis. Ia mengendarai truk itu menuju Yau Ma Tei, kemudian turun dan berjalan kaki ke lokasi kejadian. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar setengah jam. Di dalam mobilnya, polisi juga menemukan catatan waktu patroli dan daftar personil. Karena lokasi kejadian berada di perbatasan antara kawasan Tsim Sha Tsui dan Yau Ma Tei, polisi menduga bahwa Subu Gao dengan sengaja menyalin data tersebut untuk memastikan bahwa sebelum pukul 1:30 dini hari, tidak akan ada 2 regu polisi dari kedua distrik itu yang muncul secara bersamaan di lokasi. Namun, karena Subu Gao sudah meninggal, kasus ketiga akhirnya dialihkan ke Pengadilan Koroner Hong Kong. Tidak seperti persidangan biasa, pengadilan ini terdiri dari seorang hakim koroner dan 5 orang juri. Tujuannya bukan untuk menyelidiki kebenaran material kasus, melainkan hanya untuk menyelidiki berbagai kondisi penyebab kematian tidak wajar atau kematian akibat kecelakaan, lalu mengumumkan penyebab kematian kepada publik. Pengadilan koroner memutuskan untuk menggabungkan 3 kasus tersebut menjadi satu perkara. Hal ini memicu banyak ketidakpuasan di kalangan pakar hukum karena pengadilan koroner sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan adanya keterkaitan mutlak di antara ketiga kasus itu. Pada akhirnya, Subu Gao diputuskan sebagai tewas secara sah dengan alasan bahwa dalam 2 kasus sebelumnya ia telah melakukan pembunuhan ilegal terhadap orang lain. Akan tetapi sejatinya pengadilan koroner sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa Subu Gao memang pelaku utama dari 2 kasus sebelumnya. Meski kasusnya telah terpecahkan, masyarakat dari semua lapisan di Hong Kong masih percaya bahwa masih banyak keraguan yang belum terselesaikan dalam kasus ini. Misalnya dalam kasus Liang Chenggen, si pembunuh mengenakan masker. Namun jika Subu Gao memang berniat membunuh petugas polisi dan mencuri senjatanya, mengapa ia mengenakan masker? Lagi pula, Subu Gao seorang petugas polisi seharusnya tahu bahwa masker dapat menyimpan bukti DNA. Jadi, mengapa ia meninggalkan maskernya di tempat kejadian perkara?
Yang paling penting, petugas polisi Sinka mengatakan bahwa Subugao ditembak mati oleh Zeng Guoheng dengan 5 tembakan. Tapi setelah diselidiki ditemukan bahwa meski pistol Zeng Guoheng memang ditembakkan, pistol itu akhirnya berada di sarungnya. Bagaimana mungkin orang yang sekarat menyimpan pistol di sarungnya? Banyak orang menduga Sinka berbohong atau ada orang keempat di tempat kejadian. Orang ini mungkin melihat Subugao dan kedua polisi terluka parah, sehingga Subugao kesulitan melarikan diri. Demi menjaga kerahasiaan, ia menggunakan pistol Zeng Guoheng untuk membunuh Subugao, lalu memasukkan pistol itu ke sarung pistol Zeng Guoheng dan melarikan diri. Akan tetapi bagaimanapun Anda berspekulasi karena Subugao sudah meninggal, tidak ada bukti yang membuktikan hal ini. Insiden ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kepolisian Hong Kong. Mereka mulai memperhatikan masalah psikologis para petugas polisi dan melakukan banyak konseling. Lebih dari 10 tahun telah berlalu dan insiden serupa belum pernah terjadi lagi. Jadi, apakah seluruh kasus ini dilakukan oleh Subugao sendiri atau ada orang lain yang bebas? Dengan kematian Subugao, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.